Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Farabi, kembali lagi di podcast Al-Farabi, ruang inspirasi tempat kita menyalakan semangat belajar, berkarya, dan berjuang sebagai generasi muslim di masa depan. Hari ini tanggal 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan nih. Maka saya membawakan tema yang penuh semangat dan makna besar, yaitu generasi gemilang, saatnya anak muda memimpin dan menginspirasi dunia. Bareng aku, Yahya, dan tentunya aku nggak sendirian nih. Karena dalam podcast hari ini aku bersama 4 temanku, yaitu Aku Nabila. Aku Umar. Aku Bangkit. Aku Galin. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita sebagai anak muda muslim bisa menyalakan yang namanya semangat kepahlawanan di zaman modern ini. Melalui kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan semangat bisnis yang menggebu-gebu dengan nilai Islam. Kalau kita mendengar kata berkobar, pasti kita mikir semangat yang gak mudah padam, tetap berdiri meskipun gagal, dan tetap percaya diri meskipun diragukan. Semangat yang gak pernah padam itu semangat yang tetap berkobar walaupun diterjang badai kegagalan. Aku setuju orang berpikir pahlawan hanya berperang. Tapi pahlawan tidak hanya berperang dan membawa senjata. Kita semua bisa menjadi pahlawan dengan cara kita belajar terus-menerus, disiplin, dan berani bermimpi besar. Pahlawan masa kini adalah mereka yang berani terus melangkah dan mereka yang terus percaya cahaya kecil bisa menyalakan api perubahan besar. Benar sekali, karena tiap generasi punya medan juangnya masing-masing. Kalau dulu pahlawan kita berjuang melawan penjajah, maka kita berjuang melawan rasa malas, ketakutan, dan sikap acuh. Semangat berkorban dalam diri kita harus dilandasi dengan yang namanya niat yang teguh dan benar. Dalam hadis, niat adalah dasar dari segalanya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita niat karena Allah, mau sekecil apapun itu, perjuangan kita bisa menjadi amal ibadah. Semangat berkorban itu bukan cuma tentang ambisi, tapi juga tentang makna dan tujuan hidup yang benar. Banyak sekali orang yang ingin menjadi pemimpin, tapi mereka lupa memimpin dirinya sendiri. Pemimpin sejati bukan cuma yang bisa mengatur orang lain, tapi yang mampu menaklukkan dirinya dari rasa malas, ego, dan takut gagal. Benar banget, pemimpin yang paling kuat adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi, pemimpin itu dimulai dengan self-control dan disiplin. Kita sebagai anak muda bisa mulai dari hal yang terkecil, mulai dari tepat waktu, jujur, bertanggung jawab, dan tidak menunda tugas. Itu semua bagian dari sifat kepemimpinan kecil yang dapat membentuk karakter besar. Jika semua anak muda bisa memimpin dirinya sendiri, bayangkan berapa banyak calon pemimpin hebat yang akan lahir di dunia ini. Kepemimpinan bukan dinilai dari jabatan ataupun pangkat, tapi dimulai dari keberanian yang mengalahkan gelapnya ketakutan. Nah, benar sekali nih, pemimpin sejati itu bukan mereka yang menunggu kesempatan, tapi mereka yang mampu yang namanya menciptakan peluang dengan keyakinan dan kerja keras. Bukan hanya sekedar memberi perintah juga, tapi yang berani memberi teladan. Dan hari ini, di tengah derasnya arus dunia digital dan dunia maya, banyak anak muda ingin sukses cepat, tapi mereka lupa bahwa sukses sejati bukan diukur dari berapa besar keuntungan, melainkan seberapa besar manfaat yang ia bawa bagi orang lain dan dunia. Karena pemimpin sejati adalah pemimpin di medan ekonomi. Mereka tidak hanya menghitung laba, tapi mereka juga menghitung pahala. Mereka tidak hanya membangun usaha, tapi mereka juga membangun harapan bagi banyak orang. Teman-teman, saat ini dunia sedang menunggu generasi baru, generasi yang berani bermimpi besar, tetapi tetap berpegang kepada iman dan moral. Saat ini, dunia sedang haus akan sosok muda yang bukan hanya pintar bicara, tetapi anak muda yang berani berbuat. Dunia tidak butuh anak muda yang sekedar mengikuti tren, tetapi dunia membutuhkan mereka yang berani menentukan arah mereka. Mereka yang berani berdiri tegak di tengah ributnya badai. Mereka yang tetap memegang prinsip-prinsip Islam di saat yang lain mulai goyah. Dan mereka yang terus melangkah ketika yang lain berhenti. Generasi sejati bukanlah yang menunggu perubahan, tapi mereka lah yang membawa perubahan itu sendiri. Mereka tidak menunggu panggung karena mereka tahu setiap langkah kecil yang mereka lalui akan sangat berarti di mata Allah. Maka dari itu, mari bergabung bersama Al-Farabi dan jadilah bagian dari anak muda yang mampu menjadi pemimpin maupun pengusaha
di dunia. Oke teman-teman, mungkin itu podcast dari kami spesial Hari Pahlawan. Semoga apa yang kami berlima sampaikan bisa membuat kalian memiliki semangat dan jiwa para pahlawan. Sampai jumpa di podcast Al-Farabi berikutnya.